Perkenalkan, nama saya Lisa Alvina dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Sains, Teknik, dan Terapan Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Nah, kali ini saya akan melakukan praktikum mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia. Nah, di mana pada praktikum ini terdapat dua acara, yang dimana acara satu itu tentang gerak dan sistem alat gerak. Kemudian acara kedua yaitu pengaruh suhu terhadap aktivitas pembuluh darah dan mekanisme respirasi. Baik, di sini yang pertama itu kita di acara satu yaitu tentang gerak dan sistem alat gerak, di mana di sini ada propandu saya yang bernama Sulaipi. Nah, di sini nantinya kita akan propandu saya akan melakukan akan meluruskan tangannya, kemudian juga akan menekuk. Nah, di sana nantinya kita akan melihat bagaimana otot lengan ketika diluruskan, kemudian juga bagaimana keadaan otot lengan ketika ditekuk. Nah, di sini dapat dilihat perbandingan ketika sedang diluruskan, keadaan ototnya seperti ini, kemudian ketika ditekuk akan terlihat perbandingannya seperti ini. Nah, bisa dilihat ini ketika ditekuk, kemudian ketika diluruskan akan seperti ini. Berdasarkan praktikum yang dilakukan pada poin A, yaitu membandingkan keadaan otot lengan atas setelah diluruskan dan ditekuk. Seperti yang kita ketahui bahwa otot lengan itu terdiri atas otot bisep dan otot trisep. Otot bisep berada di bagian depan lengan, sedangkan otot trisep itu berada di bagian belakang. Apabila kita meluruskan lengan, maka otot bisep akan berrelaksasi, sedangkan otot trisep akan berkontraksi. Begitupun sebaliknya, ketika kita menekuk lengan, maka otot bisep akan berkontraksi dan otot trisep akan berrelaksasi. Yaitu praktikum mengenai poin B, di mana propandu saya saat ini yaitu Baik Sari Kembang. Di sini kita akan melihat otot apa saja yang bekerja ketika sedang mengunyah. Oke. Nah, di sini propandus akan mengunyah selama 30 detik dan nantinya kita akan melihat otot apa saja yang bekerja ketika sedang mengunyah. Kita mulai dari sekarang. Nah, itu tadi adalah kita melihat otot-otot apa saja yang bekerja ketika sedang mengunyah. Pada poin B, propandus diminta untuk mengunyah dengan perlahan, kemudian kita meletakkan stetoskop untuk mendengarkan bunyi tonus pada otot rahang. Nah, mengunyah sendiri adalah salah satu proses untuk memecahkan makanan menjadi lebih kecil yang nantinya siap untuk ditelan. Adapun otot-otot pengunyah yang utama yaitu ada musculus masseter, kemudian musculus temporalis, musculus pterygodeus lateralis, dan musculus pterygodeus medialis. Sedangkan untuk otot-otot tambahan lainnya yaitu seperti musculus mylohyoideus, kemudian musculus digosteus, musculus genioioideus, musculus stylohedeus, dan juga ada namanya labium oris. Nah, selanjutnya yaitu kita ke poin C, yaitu nantinya propandus akan merentangkan tangannya. Kemudian kita akan lihat berapa lama dia akan kuat menahan beban yang kita taruh di tangannya. Nantinya ini akan diulangi selama 5 kali percobaan. Kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, di sini saya sudah menaruh beban di salah satu lengan dari propandus. Nantinya kita akan lihat berapa lama akan bertahan ketika ada beban di lengannya. Nah, pada perlakuan pertama, propandus bertahan ketika ditaruh beban di tangannya itu selama 27 detik.
Untuk perlakuan kedua, yang dimana setelah istirahat selama 10 detik, kemudian dilanjutkan dan propandus bertahan selama 20 detik. Pada perlakuan ketiga yaitu selama 18 detik. Yang perlakuan keempat yaitu selama 15 detik. Dan yang terakhir yaitu selama 11 detik. Pada poin C, propandus merentangkan tangannya, kemudian diberikan beban di atas lengan tersebut. Nah, perlakuan ini akan diulangi sampai 5 kali setelah istirahat selama 10 detik. Nah, untuk hasil pengamatan, jika dilihat dari tabel bahwa pada perlakuan pertama sampai perlakuan terakhir, itu semakin sedikit waktu bertahan menahan beban yang ada di lengan tersebut. Hal ini ada kaitannya dengan kekuatan otot. Nah, kekuatan itu sendiri adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan tenaga secara maksimal dalam melawan ataupun menahan beban. Tenaga tersebut dihasilkan oleh kontraksi otot atau sekelompok otot dalam mengatasi beban. Kekuatan otot merupakan kondisi fisik seseorang yang diciptakan oleh otot atau sekelompok otot yang digunakan oleh tubuh serta melawan tahanan atau beban dalam aktivitas tertentu yang melindungi tubuh dari cedera. Jadi, kekuatan otot seseorang itu tergantung dari kondisi fisik dan juga latihan-latihan yang digunakan atau dikerjakan dalam melatih kekuatan otot seperti berolahraga dan yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu kita pada acara kedua yaitu tentang pengaruh suhu terhadap aktivitas pembuluh darah dan mekanisme respirasi. Nah, yang pertama di sini kita juga memiliki propandus yang terdiri dari satu mahasiswa dan juga satu mahasiswi. Nah, di sini yang pertama pada perlakuan pertama itu kita akan menghitung denyut nadi di mana yang kita sudah beri perlakuan di tempat teduh selama kurang lebih 5 menit. Nah, ya, selanjutnya kita akan menghitung denyut nadinya secara manual. Nah, sekarang kita akan menghitung denyut jantung pada propandus di mana sudah dilakukan perlakuan yaitu di tempat yang teduh. Nah, sekarang kita akan menghitung denyut jantungnya selama kurang lebih 1 menit. Nah, di sini yang pertama kita akan menghitung denyut nadinya terlebih dahulu, di mana tadi kita sudah melakukan suatu perlakuan, yaitu memberikan perlakuan, yaitu di tempat teduh selama kurang lebih 5 menit, dan sekarang kita akan menghitung denyut nadinya kurang lebih 1 menit. Nah, sekarang kita akan berlanjut pada perlakuan kedua, yaitu menghitung denyut jantung pada propandus, di mana ini tempat teduh. Kita akan menghitungnya denyut jantungnya selama 1 menit. Kita menghitungnya menggunakan stetoskop. Nah, sekarang kita akan melakukan perlakuan yang sama lagi, namun dengan perlakuan dengan tempat yang berbeda. Tadinya sudah propandusnya sudah berada di tempat panas kurang lebih 5 menit, dan sekarang kita yang pertama akan menghitung denyut nadi dari propandusnya setelah di tempat panas tadi. Kita akan menghitungnya selama kurang lebih 1 menit ya. Tapi tangannya kok enggak ada Yulia? mati. Sudah baik. Nah, baik, di sini kita akan lanjut pada perlakuan kedua, yaitu menghitung denyut jantung pada propandus, di mana tadi sudah melakukan sudah di tempat panas selama kurang lebih 5 menit, dan sekarang kita akan menghitung denyut jantungnya selama kurang lebih 1 menit. Pada acara 2 praktikum ini terdapat 5 jenis perlakuan, yaitu menghitung denyut nadi, denyut jantung, keadaan cairan, mekanisme pernapasan, dan juga warna kulit.
Praktikum ini membutuhkan 4 orang propandus. Nah, pada perlakuan pertama dengan propandus berjenis kelamin laki-laki dan juga perempuan, yang di sini dilihat pertama denyut jantung dan juga denyut nadi. Untuk denyut nadi itu adalah berapa kali arteri mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit sebagai respon terhadap detak jantung. Nah, jumlah dari denyut nadi sama dengan detak jantung. Hal ini karena kontraksi jantung itu menyebabkan peningkatan tekanan darah dan denyut nadi di arteri. Untuk tekanan darah normal pada orang dewasa usia 15-29 tahun itu berkisar pada sistolik 90-120 mmHg. Kemudian diastoliknya 60-80 mmHg. Nah, jika dilihat dari hasil pengamatan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua propandus memiliki tekanan darah yang normal yang dimana usianya adalah 20 tahun. Untuk propandus laki-laki itu sebanyak 96 mmHg. Kemudian untuk propandus perempuan itu 110 mmHg. Nah, denyut jantung dan denyut nadi perempuan itu berdetak lebih cepat karena jantung pada perempuan itu memiliki ukuran lebih kecil 2/3 dari jantung laki-laki. Namun karena ukurannya yang lebih kecil, maka jantung perempuan itu akan berdetak lebih cepat untuk menyesuaikan ukurannya tersebut. Nah, perlakuan ini dengan posisi propandus itu di tempat yang teduh. Pada saat propandus berada pada tempat yang panas, itu diperoleh data untuk propandus laki-laki denyut jantungnya sebanyak 101, kemudian untuk denyut nadi juga 101. Nah, di sini terdapat peningkatan pada denyut nadi dan detak jantung pada saat di tempat panas dan jika dibandingkan dengan ketika propandus berada di tempat teduh. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh suhu lingkungan. Nah, suhu lingkungan sendiri merupakan merupakan tingkat derajat panas atau dingin yang berlaku di ruangan sekitar. Tekanan panas yang berlebihan pada lingkungan dapat mempengaruhi denyut nadi maupun detak jantung. Jika suhu lingkungannya meningkat, maka efek fisiologis yang terjadi adalah peningkatan denyut nadi, peningkatan tekanan darah, peningkatan kelelahan, mengurangi aktivitas organ pencernaan, peningkatan aliran darah melalui kulit, dan juga peningkatan produksi keringat menjadi berlebih. Sesuai dengan pada perlakuan jenis ketiga itu mengenai keadaan cairan. Pada saat propandus di tempat teduh itu tidak terdapat keringat, sedangkan pada propandus di tempat panas itu terdapat keringat di tubuhnya terutama pada bagian wajah. Pada perlakuan kelima yaitu warna kulit. Nah, pada saat propandus di tempat teduh, warna kulit masih tetap seperti kulit aslinya, baik propandus perempuan maupun laki-laki. Namun, saat berada di tempat panas, propandus perempuan maupun laki-laki warna kulitnya sedikit kemerahan. Hal ini karena kecerahan kulit memang dapat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Saat suhu lingkungan panas, maka pembuluh darah akan melebar atau mengalami vasodilatasi. Nah, ini akan menyebabkan kulit menjadi sedikit kemerahan. Suhu lingkungan itu berpengaruh terhadap kondisi tubuh manusia. Pada sistem pernapasan sendiri, semakin tinggi suhu, maka semakin besar frekuensi pernapasannya, karena semakin cepat metabolismenya sehingga diperlukan peningkatan O2 yang masuk ke dalam tubuh dan juga pengeluaran CO2 dari tubuh. Untuk frekuensi pernapasan itu juga dipengaruhi oleh posisi tubuh. Nah, propandus pada perlakuan keempat itu dengan posisi di tempat teduh dan di tempat panas dalam posisi berdiri. Pada saat dalam posisi berdiri, frekuensi pernapasan itu lebih besar dibandingkan dengan ketika posisi duduk. Ini terjadi karena berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuhnya. Sekian untuk praktikum kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.